Halo guys, kembali lagi bersama gue Wilson dari MG Ban Velg 4x4. Nah, hari ini kita kedatangan velg um, baru ya. Jadi kalau dibilang bener-bener baru ya, sebenarnya kemarin tahun 2021 akhir dia sempat masuk model ini, velg ini. Nah, sempat kosong kemarin. Nah, ini setelah COVID masuk lagi gitu ya. Jadi karena memang modelnya bagus, jadi kemarin kita orderin lagi ke pabrik dan kebetulan barangnya nyampe. Nah, ini sesuatu yang kita mau tawarkan ya. Jadi kalau kalian perhatikan, velg ini merupakan velg bedlock ya, true bedlock. Nah, ini dari DV8 DV8 Offroad ya. Jadi ini merupakan satu velg brandnya USA, cuma manufacturernya sekali lagi sudah bikin di China. Tujuannya apa? Supaya costnya lebih murah, tapi tentu dengan standarisasi velg-velg Amerika ya. Jadi bukan bikin velg murah-murah di Cina dengan kualitas yang abal-abal, bukan. Ini jadi ya seperti biasa, karena brandnya adalah brand yang bagus, DV8 Offroad, jadi dia bahasanya produksi di China dengan tujuan supaya costnya lebih murah, supaya jualnya bisa lebih murah. Tentunya dengan kualitas adalah standarisasi Amerika. Nah, inilah velgnya sudah muncul di sini, namanya DV8 ya, DV8 Offroad gitu. Nah, jadi ini merupakan brand yang cukup terkenal sih sebenarnya. Kalau kalian lihat tuh dia banyak aksesoris off-road, buat Wrangler, kebanyakan buat Wrangler lah ya, buat JL, JK. Nah, jadi mereka tuh kayak ada bumpernya, ada linernya, ada fendernya, dan bla bla blanya. Nah, ini mereka juga bikin velg. Nah, velgnya tuh ini DV8 Offroad gitu ya. Nah, ini merupakan velg bedlock. Nah, ini kita masukin ke Indonesia khusus di ring 17 aja buat Wrangler ya, buat JK sama JL. Ya, buat yang hobi-hobi main off-road, bangun JK, bangun JL, nah pakai velgnya ini gitu. Nah, ini kedua-keduanya sama di ring 17, lebarnya di 8,5 inci. PCD nya tentu ya 5127 yang tadi gue cerita buat Wrangler, buat JK sama JL. Dan ET nya gue lupa, sorry, ET nya minus 12 kayak keduanya nih. Oh iya bener, ET nya minus 12 ya, jadi lebar 8,5, ET nya minus 12. Nah, kalian kalau mau deket, nah ini velgnya sebenarnya modelnya sama guys, tapi karena perbedaan finishingnya jadi seperti terlihat beda nih gitu ya. Jadi boleh dilihat di ini lagi di shoot pelan-pelan, ini sebenarnya modelnya sama guys ya, cuma karena perbedaan finishing jadinya kelihatannya berbeda ya. Ini cukup menarik nih ya, velgnya sebenarnya sama, karena perbedaan finishing, perbedaan warna, jadi kelihatannya agak beda nih gitu ya. Ini kira-kira kalian bisa lihat nih ya. Nah, jadi ini tentunya bahasanya dalamnya satin black, luarnya ini ya kalau kita bilang mesin lah ya. Nah, kalau luarnya juga mesin nih. Jadi kalau kalian yang suka lebih warnanya lebih nyala gitu ya, kadang-kadang kan kalau bedlock itu velgnya hitam, ringnya juga hitam, jadi kan itu bikin kayak agak mati ya. Nah, kalau ini DV8 ini mereka bikinnya velgnya hitam, tapi bibirnya ini ring bedlocknya mesin, jadi kelihatannya lebih nyala gitu ya. Jadi kalau kita pasang di mobil hitam, velgnya hitam, tapi dia karena ada warna begini, jadi warnanya lebih nyala gitu ya. Kalau hitam-hitam semua kan kelihatannya agak mati guys gitu. Tapi itu sekali lagi kembali ke selera. Ada yang suka hitam semua, ada yang suka warna-warni gitu, bahkan ada yang suka warna merah gitu ya. Merah itu belakangan lagi agak tren, bahkan di Amerika, di Indonesia juga lumayan ada beberapa yang suka gitu. Jadi itu merupakan satu tren terbaru lah yang mungkin boleh diikuti gitu ya. Kalau kalau gue sih pribadi demen warna merahnya, dan ya tapi itu semua selera lah. Oke, mau kita shoot dari dekat dulu seperti biasa guys. Kita kalau ngebahas velg ya, kita akan tentu lihat kualitasnya ya. Dari itu kita lihat dari max load-nya gitu. Nah, ini kan kita udah shoot ya dari depan ya. Ini modelnya begini. Nah, kita mau lihat nih, kalau velg bedlock gini berat nih guys. Nah, cuma itu max load-nya, kalian bisa lihat. Max load ini merupakan gua kira 2100, ternyata 3100 guys. Jadi ini kuat sekali nih. Velg ini kuat sekali ya, karena kebanyakan velg-velg bedlock yang kelasnya Black Rhino, kelasnya Fuel gitu ya, mereka rata-rata di 2500 sampai 2700 lbs tuh kalau velg bedlocknya ya. Nah, ini 3100, berarti ini lebih kuat lagi daripada Black Rhino, Fuel, ataupun KMC gitu ya.
lebih heavy duty lah kalau kita bilang ya. Cuma memang nih berat sekali guys, kayaknya sih lebih berat nih daripada velg-velg KMC dan lain-lainnya. Nah kita coba lihat yang ini. Oh sama guys tuh, 3100 lbs ya. Jadi kalau kekuatan kita bilang ya ini velg heavy duty sekali. Tinggal bahasanya kita lihat mana yang cocok gitu ya selera untuk finishing. Ini beratnya sih berat sekali guys nih. Ini sih udah pasti lebih berat daripada apa namanya velg-velg yang kayak tadi tuh yang Fuel, KMC dan Black Rhino ya. 3100 lbs gue cuma pernah ketemu velg Black Rhino yang heavy duty itu di 3300 lbs ya. Memang lebih kuat Black Rhino itu, tapi ini juga termasuk kuat sih guys, 3100 lbs gitu. Jadi bahasanya udah seperti velg heavy duty-nya Black Rhino gitu. Oke guys, jadi kan setelah tadi kita lihat maksudnya 3100 lbs, makanya sebenarnya kita bisa kategorikan velg di V8 ini sebagai velg yang heavy duty. Nah, definisi heavy duty-nya tuh apa ya? Dia memang lebih kuat daripada velg standar Amerika loh. Padahal kita bilang velg standar Amerika aja mereka tuh udah punya maksud yang paling tinggi. Nah, mereka bahasanya kalau kita bilang ini adalah best of the best gitu ya. Jadi ini adalah velg heavy duty yang kekuatannya lebih kuat daripada velg standarnya Amerika. Dan tentu memang ada satu konsekuensi apa? Beratnya pasti akan lebih berat. Itu sudah satu. Cuma memang kita mau lihat nih sebentar lagi berapa sih beratnya gitu ya. Kita mau dibantu sama teman kita sebentar. Nah, kita coba yang ini dulu. Nah, secara teori semakin max load-nya semakin besar, velg semakin kuat, maka dia akan semakin berat. Nah, cuma yang ini kita mesti lihat nih, beratnya di 17,6 kilo ya. Ini berat sekali, cukup berat ya guys. Berat sekali sih, enggak 17,6. Nah, untuk sebagai pertimbangan, kalau yang diangkat aja udah saya langsung tuker yang ini. Kalau sebagai pertimbangan saja, kalau untuk velg-velg USA pada umumnya, yang maksudnya di 2200 sampai 2500, itu beratnya itu kisaran di 12 sampai 14 atau 15 kilo. Ya, ini 17,5 ya. Oke, 17,5, 17,6 ya, kita samakan aja di 17,6 kilo. Nah, berarti kita bisa simpulkan guys, memang secara teori bahwa velg yang makin kuat dia akan semakin berat, betul. Tapi tinggal kita lihat berapa kuatnya dan berapa beratnya. Karena bahasanya beginilah. Oke lah kalau misalnya maksudnya yang satu 2250, yang satu 2500, tapi yang satu beratnya cuma 12 kilo, yang satu lagi 20 kilo. Itu kan terlalu jomplang gitu ya. Nah, itu memang sesuatu yang memang kita harus perhatikan. Jadi kita harus lihat kalau memang maksudnya agak nambah sekian, bahasanya gini lah, maksud nambah 30% ya. Kalau beratnya nambah kisaran 20-30% itu masih wajar. Tapi kalau maksud nambah 30% tapi beratnya nambah 70, 80 atau 90% itu kan terlalu jomplang guys gitu. Maksudnya aneh. Kita bisa naik, bahasanya gimana ya? Kekuatannya naiknya dikit tapi beratnya naik banyak. Nah, itu kita juga nggak mau ya. Kita maunya kalau beratnya naik ya maksudnya juga naik sesuai kira-kira selaras lah, sejalan dengan kenaikan berat velg tersebut gitu ya. Jadi kita coba cari yang terbaik. Nah, ini kita sudah timbang, kita sudah buktikan bahwa memang beratnya lebih berat sedikit, kira-kira sekitar 20-30%, dan kekuatannya juga sama, kisaran 20-30%. Jadi which is kita bilang masih oke banget, nggak terlalu berat ya. Berat ya cuman beda-beda berapa kilo, nggak terlalu signifikan toh itu. Nah, itu yang kita mau kasih tahu. Nah, jadi velg DV8 ini merupakan salah satu velg yang kita rekomen buat dipakai kalian yang suka pakai off-road, mainnya kasar, habis itu off-roadnya off-road ekstrim. Nah, boleh kalian pikirkan salah satunya ini. Karena kenapa? Selain velgnya heavy duty, harganya murah gitu guys, nggak terlalu mahal. Masih jauh di bawah kelasnya harga KMC ataupun Fuel. Jadi kelasnya harga dia masih mirip-mirip dengan Dirty Life ya. Kenapa? Karena jujur ngomong mereka sama-sama satu pabrik TWG gitu. Jadi ya harganya masih agak-agak mirip gitu. Brandingnya cuma beda, yang satu di V8, yang satu lagi dia Dirty Life. Ya itu sebenarnya mereka pabriknya dari TWG gitu. Apalagi ya? Ya udah sebenarnya itu aja. Gua rekomendasikan velg inilah kalau buat yang pakai off-road heavy duty. Kalau yang pakai buat di jalan raya ya, kalau kalian suka modelnya buat velg bedlock sih nggak masalah. Cuma memang ya kalau bedlock itu jauh lebih cocok dipakai untuk main off-road gitu. Kenapa? Karena velg bedlock itu sifatnya kan mengunci beat nih. Ya sebenarnya kita ngomong beat lock ya, cuma saya ngomongnya lebih enak tuh bedlock. Jadi bibir ban itu dikunci, boleh di shoot ya.
Nah, jadi ini kan begini nih, kalau velg bedlock kan semua rata-rata begini. Jadi bibir ban itu dikunci di sini, guys. Jadi saat dia dikempesin bannya, jadi ban itu tidak copot dari velg karena kenapa? Dia digigit, ditahan di sini. Gitu. Itu jadi merupakan satu-satunya bukan ya satu-satunya kelebihan velg bedlock gitu ya. Sekarang kan sebenarnya ada juga velg bed grip ya. Cuma kita jujur ngomong velg bed grip itu tidak sesempurna velg bedlock gitu ya. Jadi jauh lebih mantep velg bedlock. Tuh. Maksudnya lebih mantap tuh dalam artian untuk menjepit ban. Kenapa? Karena kalau kita untuk main off-road, kita biasanya tuh tekanan angin ban tuh kita turunin. Supaya apa? Traksi di lumpur jauh lebih bagus. Jadi bahasa gigitnya lebih mantap gitu. Itu sesuatu yang kita cari. Ya udah, oke guys, sebenarnya itu aja yang kita mau bahas. Kalau memang masih ada pertanyaan lain, langsung aja kontak ke sales kita. Oke, thank you banget guys. See you next time. Bye-bye.